Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi di YouTube channelnya aku @tv. Sebelum nonton videoku selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Di videoku kali ini, aku akan membahas soal apa aja sih yang keluar di kelas 2 SD di semester 1. Nah, di semester 1 biasanya keluar yang mana bilangan cacah. Nah, soal bilangan cacah ini, aku akan menjelaskan bagaimana cara menjawab dari soal bilangan cacah kelas 2 SD ya. Jangan lupa tonton sampai habis. Nah, pada matematika bilangan cacah, aku akan membahas beberapa soal. Untuk hari ini aku akan membahas 5 soal ya. Nah, yang pertama, 1. Lambang bilangan dari 101 ialah 101, 100, 1. Nah, yang A jawabannya 110. 1, 1, 0, 1 di depan 1. Karena di belakang angkanya ada 2, berarti 100. Kalau di belakang angkanya 1, berarti 10. Berarti ini 110. Yang A 110. Yang B, nah jawaban yang B kita lihat ada 111 dibaca 111. Nah, ingat ya, kalau 3 angka begini, yang belakang satuan, yang angka kedua ini puluhan, dan yang ketiga ini ratusan. Nah, untuk yang C 121. Ini satuan, puluhan, dan satu yang di depan ini ratusan. Berarti yang C 121. Nah, untuk yang D, angka yang di belakang ingat satuan, di tengah ini puluhan, yang kedua, dan yang terakhir, yang ketiga ratusan. Jadi dibaca 101. D. Gimana sih Kak cara bedainnya angka satuan, puluhan, dan ratusan? Jadi kita buat di sini ya sampingnya. Nah, misalnya yang tadi 101. Yang ini satuan, puluhan, ratusan. Nah, jadi di sini tuh satuan. Yang di tengahnya ini puluhan. Dan di depannya ini ratusan. Nah, bagi adik-adik yang gimana caranya cari ini semua, dan kita kenali dulu dari huruf belakangnya ada 3 angka, berarti satuan, yang kedua puluhan, yang ketiga ratusan. Dan kalau misalnya ada 4 angka, berarti yang di depan itu ribuan. Nah, nomor 1 jawabannya berarti lambang bilangan dari 101 ialah, yang A kita lihat tadi telah kita jabarkan seperti ini, 110, berarti bukan jawabannya. Dan yang B 111, kita sudah jabarkan seperti ini, 111 berarti bukan jawabannya. Ini bukan jawabannya, bukan jawabannya. Nah, yang 3 121, 121 bukan jawabannya, karena yang kita cari 101. Nah, untuk yang D jawabannya 101. 101 karena di depannya angka 1 ini 0, jadi kita langsung 101. Nah, kalau depannya ini adalah angka lagi atau 100 atau 1 atau 2 atau dan seterusnya, maka disebutkan seperti yang C ini 121. Karena ini 0, jadi puluhannya itu nggak kita sebutin, jadi langsung 101. Seperti itu. Nah, berarti yang kita cari mana tadi? 101. Dan D 101. Berarti jawabannya adalah D. Nah, seperti itu ya. Dan untuk yang nomor 2, nama
bilangan dari 247 ialah 247. Kita lihat dari mana? Dari belakang. Belakang ini satuan. Yang 4 puluhan dan yang ketiga ratusan. Kita lihat dari nomor 1. Yang ini satuan, puluhan, ratusan. Berarti 247. Nah, kita lihat yang pertama. 100 salah karena depannya 2. Berarti dari depan aja udah salah, pasti belakangnya pun salah. Nah, berarti ini bukan. Yang B 200. Nah, sama kan? 200. Nah, coba yang keduanya 40. Nah, betul 40. Di belakangnya berapa? 7. Nah, berarti jawabannya adalah B. Betul. Nah, jawabannya seperti ini, 247. Nah, untuk yang C gimana, Kak? Yang C 247. Ini kurang apa, Kak? Kan sama, ada 4-nya, ada 7-nya, ada 2-nya. Nah, lihat. Kita lihat. 4-nya ini harusnya ditambah puluhan. Tapi apa? Tapi di sini tidak ada. Langsung ke 47. Jadi ini jawabannya salah karena di sini tidak ada kata puluhannya. Berarti ini salah. Nah, yang D 200, betul 200. 74. Nah, ini nggak ada puluhannya, Kak. Aku salah, ada angka 7 dan 4. Kenapa salah? Karena penaruhan angkanya ini terbalik ya. Ini harusnya 4 dulu baru 7. Nah, di sini 7 dulu baru 4. Jadi jawabannya salah. Next, untuk nomor selanjutnya kita akan membahas 3 dan nomor 4. 136, 178, 125, 205, 110, 189. Jika diurutkan dari bilangan yang terkecil adalah, ingat 3 angka. Berarti ada ratusan, puluhan, satuan. Nah, kita gambar di sini lagi. Misalnya 125. 5 ini angka apa? Satuan. Dan yang kedua ini puluhan. Yang ketiga ratusan. Jadi kita harus ingat kata kuncinya ini. Yang di belakang satuan, yang kedua puluhan, yang ketiga satuan. Dan untuk mengurutkan dari angka yang terkecil, kita lihat angka terkecil ada di nomor berapa. 110 lebih kecil dari semuanya kan, berarti ini yang pertama. Nah, setelah 110, cari lagi yang terkecil. Ada 136, 178, gak mungkin dia lebih besar dan terlalu besar karena ada ini lagi. Nah, berarti 125 dan dia yang kedua. Nah, setelah 125, mana angka yang mendekati 125? 189 ini terlalu besar karena masih ada di bawahnya. 189 itu ada 178. 178 gak mungkin yang ketiga karena masih ada di bawahnya 136. Nah, berarti ini yang ketiga. Nah, urutannya setelah ini lebih besar lagi dari ini dan tidak melewati dari angka 205. Nggak mungkin kan 205 karena ini ada lebih kecilnya lagi, 189. 189 ada lebih kecilnya lagi, ada 178. Nah, berarti sudah habis kan? Berarti ini yang keempat. Nah, tinggal 2 nih. Mana yang selanjutnya? 189 lebih kecil dari 205. Berarti ini selanjutnya yang kelima. Dan yang ini terakhir yang keenam. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita tinggal urutin aja nih. Berarti yang pertama tuh 110, yang kedua tuh 125, ketiga 136, yang ini 178 yang keempat, yang kelima dan seterusnya. Nah, kita tinggal cari. Pertama 110. Nah, kita lihat. 110 ini benar. 125 ini salah, tetot. Yang ini 110 benar. Ini 125
110 benar. Dan yang kedua 125. 125 benar. 136 salah, udah. Deng salah. Nah, dan terus yang ketiga C 136 salah. Berarti ini kita udah nggak lihat lagi. B udah nggak kita lihat karena awalannya udah salah, kesananya pasti salah. Dan yang C kita udah lihat ini salah, pasti kesananya pun salah. Berarti ini nggak kita lihat lagi ya. Tinggal yang A dan B. Ini 125 benar. Yang ketiga 136. Ini benar 136 dan yang ini salah. Nah, kalau udah satu salah berarti kesananya pun salah. Berarti bukan ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 3 jawabannya A. Nah, seperti itu. Dan yang keempat 115, 120, 125, 145. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah, ini kita lihat 115 ke 120 sama dengan kelipatan 5. Gimana cari cara tahu? Kok kakak tahu sih kelipatan 5? Nah, dari 115 ke sini ditambah 5. Kalau adik-adik bingung, tinggal gini aja. 120 ke sini dikurang 115, berarti hasilnya berapa? 5. Berarti ini minus 5. 120 dikurang 115 hasilnya 5. Nah, kalau adik-adik bingung bisa pakai cara itu ya. Nah, terus untuk ke sini 125 dikurang 120 sama dengan minus 5. Sama dengan hasilnya 5. Enggak minus sih, karena kita ngambilnya itu dari belakang. 125 dikurang 120 sama dengan 5. Nah, kalau dari atas 115 ditambah 5 hasilnya 120. Nah, 120 ditambah 5 hasilnya 125 ditambah 5. Nah, untuk kesininya berapa kak? Ditambah 5 lagi, berarti seterusnya sampai akhir itu ditambah 5. Nah, 125 ditambah 5 hasilnya 130. Kesini lagi ditambah 5. 130 ditambah 5 135. Nah, kesini lagi ditambah 5. 135 ditambah 5 140. Nah, jawabannya udah ketemu. Coba yang terakhirannya benar atau tidak? 140 ditambah 5 hasilnya 145. Nah, kakak kok nggak dijelasin sih? Langsung jawab aja gini. Nah, sini aku jelasin cara pertambahannya. 140 ditambah 5, 0 ditambah 5 turunin, berarti 5. 4 nggak ada, turunin. 1 turunin, karena apa? Ininya kosong, nggak ada temennya, jadi tinggal turunin. Nah, ini hasilnya, gitu cara tambah-tambahannya. Nah, kita cari. Ini tadi udah 130, 135, 145. Kita cari awalannya 130. Ya, ini benar. 100 berapa ini? 30. Ini 130 salah. Berarti ini jawabannya udah salah karena dari awal udah salah. 130 yang C benar. Yang D 130 benar. Dan yang ke angka keduanya ini 135. 140 salah karena ininya 135. Berarti kalau udah salah satu berarti A juga salah. 137 tadi berapa ini? 135. Ini pun salah. Berarti ini jawabannya salah. Dan yang ini 135 jawabannya benar. Nah, yang terakhirnya ini berapa titik-titik? 140. Nah, di sini 140 benar jawabannya. Berarti jawabannya D. Nah, gitu aja di cara mencari bilangan cerdas tersebut. Nah, next untuk soal selanjutnya, soal nomor 5 dan nomor 6. Nilai angka 4 pada bilangan 247 ialah 4 pada bilangan 247 ialah, ingat yang terakhir itu satuan, yang kedua puluhan, yang ketiga ratusan.
Berarti nilai angka 4 pada 247 ialah puluhan. Berarti jawabannya puluhan. Nah, ini A. Ini bukan ratusan, satuan bukan, ribuan bukan. Karena kalau satuan itu berada di angka di belakang. Kalau ratusan berada di 3 angka dengan 2 angka di belakang. Itu dari 3 angka dari belakang, 1, 2, 3. Ini baru ratusan. Nah, kalau ribuan itu seperti apa, Kak? Kalau ribuan itu contohnya gini, 1, 2, 4 7. Nah, 3 angka di belakangnya itu adalah satuan, puluhan, ratusan. Dan yang ini, yang keempat, ini adalah ribuan. Nah, jadi seperti itu. 4 angka dari belakang itu adalah ribuan. 4 angka dari 3 angka dari belakang itu adalah ratusan. 2 angka dari belakang itu puluhan. 1 angka dari belakang seperti ini 7 satuan. Jadi gitu cara membedakannya. Dihitung dari belakang. 1, 2, 3, 4. Yang pertama satuan, kedua puluhan, ketiga ratusan, keempat ribuan. Berarti jawabannya yang nomor 5, 4 pada bilangan 247 adalah puluhan. Nah, yang nomor 6, next. Nilai angka 5 puluhan pada bilangan di bawah ialah puluhan. Ingat, kalau angka 5 puluhan pada bilangan di bawah itu berarti dia angka 5 itu berada di posisi kedua. Karena apa? Karena posisi pertama itu satuan, posisi kedua baru puluhan, posisi ketiga baru ratusan. Nah, di bawah ini kita cari angka 5-nya itu di posisi kedua. Yang A, 205. Angka 5-nya ada di posisi mana, Kak? Angka 5-nya ada di posisi terakhir. Berarti satuan dong. Dia bilang ini puluhan. Berarti ini jawabannya salah. Dan yang D, 502. Angka 5-nya ada di mana, Kak? Angka 5-nya ada di ketiga. Berarti jawabannya ini ratusan. Karena di sini memintanya puluhan dan di sini ratusan, berarti ini jawabannya salah. Yang C, 250. Nah, di sini angka 5-nya ada di kedua. 2 itu apa? Puluhan. Berarti ini jawabannya benar. Dan jawabannya C. Dan yang D kita lihat 25. 25 5-nya di terakhir satuan seperti yang A tadi. Berarti ini salah. Nah, maka jawabannya adalah C. Karena puluhannya ada di kedua. Nah, 250. Benar kan? 250 dan puluhan. Dan untuk video saya kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Kemungkinan aku akan membahas di matematika bilangan cacah selanjutnya di semester 1 kelas 2 SD. Jangan lupa nonton videoku yang lain ya. Tetap di channel TV. Wassalamualaikum.